Oke guys, balik lagi di channel Papa Jago TV. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat walafiat dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus-virus atau penyakit-penyakit yang lagi mewabah di Indonesia ini, geng. Dan spesial konten hari ini ataupun malam ini khususnya gue bikin video ya sesuai dengan yang kemarin-kemarin gue masih bahas yang lagi viral, yang lagi booming, geng, di Indonesia tercinta ini. Jadi gue lagi melihat TikTok atau melihat berita-berita yang lagi viral kali ini. Di TikTok tuh bener-bener kayak ada tuh sebuah postingan yang menceritakan kalau dia tuh disuruh ataupun diajak menjadi MC di acara ulang tahun, geng. Nama konten kreatornya ataupun akun TikToknya itu adalah Dixie Diary, geng. Kalian bisa cek juga video-videonya agar kalian juga bisa tahu sendiri ada apa sebenarnya di sana, geng. Gue ceritain dulu ke kalian semua agar kalian mengerti ceritanya. Jadi yang sempat viral kali ini yaitu ritual yang ada di Pondok Indah sana, geng. Jadi tuh ritual pesugihan atau mencari tumbal gitu, geng, untuk memperkaya. Jadi gak usah pakai lama-lama lagi. Buat kalian, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya ataupun ke video kali ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah, like, dan share video ini, geng, agar kalian semua dapat notifikasi apa aja yang gua upload atau berita apa aja yang lagi booming kali ini, geng. Terima kasih buat kalian yang udah support channel ini. Semoga kalian semua sehat walafiat dan dijauhkan dari penyakit, geng. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan pertama. Di sini gue bakalan ngedengerin dulu cerita dia. Oke guys, langsung kita lihat video part pertamanya. Ada apa sih ini sebenarnya nih dari Kak Diksi ini gitu kan? Aku pernah dapat tawaran MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Nah, yang ke-54, tapi bedanya di sini ada berondong-berondong. Oke, pikiran aku kalau ada berondong, ngerti kan? Dan awalnya aku pikir ini tuh cuman kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia bisa kalau takut. Ada kata-kata kalau takut. Emang aku gitu mau ngapain kan aku mau MC, ngapain harus takut? Iyalah. Kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue zaman sekarang MC cuma 1 jam dibayar 10 juta. Siapa yang gak mau? Gila. 10 juta, geng, 1 juta. Jelasin rangkaian acaranya, nanti si berondongnya merangkak terus digantung gitu. Hah? Kayak ini acara apa sih? Oke guys, kita analisa ataupun kita ceritakan lagi part pertamanya. Menurut kalian itu MC tuh 10 juta dalam 1 jam itu tuh wajar gak sih? Kalau menurut gue sih bener-bener gak wajar banget sih, geng. Karena tuh di 10 juta tuh gak dikit ya kan. Karena kalian tuh cuma ngebacot, terus cuma ngomong 1 jam doang, habis itu dibayar gitu, geng, 10 juta. Siapa yang gak tergiur dengan harga segitu ya kan? Tapi di sini juga cukup janggal yang menurut gue tuh gila sih. Menurut gue sih emang itu sih kayak suatu ajakan atau iya biarin kita tuh ikut ke hal-hal yang pesugi-pesugihan gitu sih, geng. Oke, kita next lagi ke part keduanya. Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Ternyata di sini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut. Terus aku kayak nanya lagi, "Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham." Jadi tumbal, Dok. Tumbal apa nih? Karena gue kepo, di situ gue nanya, "Ini buat pesugihan." Terus dia jawab, "Bener seperti pesugihan." Terus gue nanya lagi, "Kalau boleh tahu pesugihan untuk apa, Kak? Awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain." Oh my god, gue langsung shock. Wah gila, bener kan, geng? Apa itu pesugihan? Buat kalian yang gak tahu ataupun pengen tahu, pesugihan tuh kayak ia percaya akan mistis gitu, geng. Percaya dengan hal-hal gaib gitu, geng.
Jadi tuh kita menyembah atau meminta kepada makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk yang tidak terlihat kasat mata. Kita meminta agar bisnis kita lah, karir kita lah, kita tuh biarin kayak maju gitu, geng. Ya menurut gue sih nggak penting banget sih, geng, kalau kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Karena kan kita masih punya Allah, masih punya yang maha kuasa gitu, geng. Jadi kenapa kita harus minta ke orang-orang ataupun ke hal-hal yang berbau dengan magic gitu, geng? Gila sih, buat apa juga gitu kan. Ya mungkin ada beberapa orang ataupun ada orang-orang yang mempercayai kalau itu tuh bener-bener nyata, bener-bener ada kayak gitu. Tapi ya balik lagi kepada pandangan kita semua percaya apa enggak sih dengan kayak gitu gitu. Oke, kita lanjut lagi ke part 3-nya. Oke, kita lanjut lagi di part 3. Kali ini aku udah gak pakai screenshotan chat biar lebih aman ya. Nah, dan abis itu aku ulik terus kan kayak gimana nih susunan acaranya. Setelah itu si kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu. Setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Jadi ritualnya dilakukan setelah acara birthday partinya selesai, which is MC, DJ, dancer, dan talent-talent lain gak ikutan dong. Nah, setelah itu baru mereka ngadain yang namanya ritual, dimana si tumbalnya ini dieksekusi. Yang aku bilang eksekusi, dan dia sempat bilang bahwa eksekusi ini ada 2 cara, yang manual dan juga menggunakan mesin. Anjing. Itu kan manusia, terus mau diapain pakai mesin? Iyalah. Dan dia juga bilang bahwa si berondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan dan lain-lain. Gila sih, geng, udah menjurus ataupun mengarah ke hal-hal yang gak jelas sih menurut gue kalau kayak gitu. Hanya orang-orang yang mempercayai aja sih yang percaya kayak gitu, geng. Gila, sekarang mah kalau misalnya kalian minum darah ataupun kalian makan daging manusia itu bener-bener kayak anjing. Kenapa nggak kalian tuh jadi Sumanto gitu kan, yang makan manusia juga gitu, geng. Malah kenapa nyari-nyari tumbal seperti itu gitu kan. Kekayaan di dunia tuh tidak untuk kekayaan di akhirat nanti, geng. Jadi kalau kalian kaya di dunia belum tentu tuh kalian tuh kaya di akhirat sana, geng. Bisa aja kalian kaya di dunia dan di akhirat kalian disiksa gitu kan. Bisa aja, geng. Kalau kalian tidak rajin amal, tidak rajin mematuhi ya keagamaan kalian lah. Oke, kita lanjut lagi ke part keempatnya. Dan sebelumnya aku sempat disuruh nonton film Rumah Dara terlebih dahulu. Terus dia sempat jelasin bahwa kalau di Rumah Dara itu secara pemaksaan, tapi kalau ini tuh secara ikhlas. Karena memang berondong-berondongnya ini dibayar dengan harga yang sangat mahal, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Dan ini juga bener banget, kayaknya memang sekte elit, karena memang acaranya itu adanya juga di Jakarta Selatan, yang dimana itu adalah tempat rumahnya orang-orang kaya. Kalau kalian sempat baca di screenshotan TikTok aku yang sebelumnya ada tulisan 15 berondong, itu bukan 15 berondongnya dijadiin tumbal ya, melainkan sudah 15 kali, dimana acara ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, which is tahun ini adalah acara ke-16, dan berarti ini sudah berjalan selama 16 tahun. Demi apa woy, udah 16 tahun. Oke, geng, buat kalian yang nggak tahu, emang sih gue tahu kok daerah-daerah Pondok Indah tuh perumahan-perumahan elit sih, geng, perumahan-perumahan ya orang-orang kaya lah. Dan yang kita lihat juga katanya tuh udah berjalan 16 tahun, geng. Jadi setiap tahunnya itu mereka mengadakan ritual, mengadakan ya mencari tumbal lagi gitu. Tapi kok masih aman gitu ya? Sampai 16 tahun lamanya tuh nggak ada yang tercium ataupun terciduk gitu kan, ketahuan gitu, geng. Gue nggak tahu lah permainan dia seperti apa. Mungkin emang orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya kali kan, yang orang-orang kayak gitu. Ya jadi masih tersembunyi, masih privasi banget sih, geng. Tapi dari pihak kepolisian juga yang gue baca masih mendalami ataupun masih mencari pelaku ataupun yang ikut-ikutan tentang persugihan di Pondok Indah sana, geng. Oke, kita lanjut lagi ke part selanjutnya.
Jadi guys, si berondongnya ini sebelum dieksekusi, mereka sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya memang sudah jadi simpenan dari si tantenya atau si orang yang akan membeli dia sebagai tumbal. Nah berarti selama bertahun-tahun dia udah nikmatin dong fasilitasnya dari mulai mobil, rumah, dan lain-lain. Nah sampai pada akhirnya kalau udah waktunya si berondong ini baru dibeli lagi dengan harga yang mahal untuk dijadiin tumbal. Dan biasanya backgroundnya si berondong itu berbeda-beda. Ada yang uangnya dipakai untuk memang bayar hutang, orang tuanya kelilit hutang, atau misalkan orang tuanya di kampung sakit. Jadi beda-beda tiap berondong backgroundnya. Oh, jadi part kali ini, geng. Jadi part kali ini tuh ngebahas dari uangnya si berondong itu, geng. Jadi dia tuh dikasih uang untuk dijadikan tumbal, dan uang tersebut bisa saja dikasih ke orang tuanya lah, bisa aja untuk ngebantu dia bayar utang lah ya kan. Gue juga nggak tahu lah, mungkin emang bener kali kan dia mau dijadikan tumbal hanya untuk membayar-bayar utang-utangnya, geng. Tapi menurut gue sih kayak nggak ada kerjaan yang lain apa ya selain menjadi tumbal dari orang-orang kayak gitu. Kan setahu gue kalau misalnya orang jadi tumbal itu pasti tuh orang itu nggak lamanya akan meninggal, geng. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Kalian bisa komentar aja di bawah. Oke, kita lanjut lagi ke part selanjutnya, geng. Part terakhir. Hai teman-teman semuanya, jadi di part ini aku bakal kasih tahu bahwa kejadian ini memang sesuai dengan apa yang aku alami. Jadi kalau misalkan teman-teman beranggapan bahwa ini aku ceritanya ngarang atau misalkan aku halu, nah ini memang aku menceritakan apa yang orang ini chat ke aku. Jadi dengan sangat terpaksa, kali ini aku harus memperlihatkan lagi beberapa screenshotan chat Jadi sebelumnya. ini Kenapa aku geng. bisa tahu sampai sedetail itu rangkaian acaranya. Dan di sini aku juga sempat nanya lagi untuk rangkaian acaranya seperti apa, tapi ternyata dia malah nanya lagi yang eksekusi. Terus aku bilang adalah untuk yang birthday party, Kak. Jadi di sini aku menilai bahwa dia ini memang ingin menceritakan tentang detail dari ritual tersebut. Gila ya, geng. Dan di sini juga dia sempat jelasin seperti apa background dari berondong yang akan dijadikan tumbal pada saat itu. Jadi aku tekankan sekali lagi bahwa cerita ini based on pengalaman aku pribadi dan aku cuma pengen men-share pengalaman aku untuk teman-teman. Benar. Oke, geng, jadi segitu cerita dari Kak Dinsky Diary yang menceritakan kisah dia atau pengalaman dia yang ditawarin menjadi MC, geng, di acara ulang tahun lah ya kan. Dan menurut gue sih yang gue pelajari dari sini, yang gue dapet dari cerita dia, menurut gue sih emang bener-bener gokil banget sih, geng. Jadi awalnya dia diiming-imingi dengan dibayar 10 juta 1 jam ya kan. Dan setelah itu dia ikutan ritual-ritual seperti itu, geng. Ya menurut gue sih, aduh aneh banget sih, geng, kalau sampai ada yang mau gitu kan ke hal-hal seperti itu. Kalau tidak terlilit hutang ataupun kalau tidak ada masalah gitu, geng. Jadi buat kalian yang nonton, semoga kalian bisa mempelajari ataupun bisa paham lah apa itu artinya persugihan dan juga ritual-ritual untuk memperkaya diri, geng. Di sini gue tekanin buat kalian semua, jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal seperti itu, geng. Karena setahu gue, kalau kalian udah terjerumus ke hal-hal seperti itu, kalian tuh jadi males bekerja atau males untuk berbuat apa-apa gitu, geng. Jadi kalian hanya minta kepada setan ataupun kepada makhluk halus agar kalian tuh diperkaya gitu. Aduh, bener-bener gak ngerti lagi gue, geng, kalau orang-orang percaya kayak gitu. Tapi di beberapa daerah sih emang bener sih, emang bener banyak yang ngelakuin kayak gitu sih. Tapi sih itu kembali lagi ke manusianya. Manusianya tuh mau ke jalan yang bener apa ke jalan yang mencong gitu kan. Jadi cukup segini dulu cerita yang bisa gue bawain ke kalian semua. Semoga konten kali ini bisa kalian tahu dan bisa kalian mengerti, geng. Jangan lupa buat kalian share video ini, karena video ini benar-benar buat pelajaran bagi kita semua untuk kedepannya jadi lebih baik, geng. Gue Papa Jago, see you di next video. Cabut lu, geng.